waj'al li waziran min ahli, sadaqallahul azim. Yang saya hormati pimpinan DKM beserta pengurus lainnya. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama bisa hadir kembali untuk melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah. Beriring salawat dan salam kita sampaikan pula kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sehat semuanya, Pak? Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya, Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Kalau nggak salah tinggal 5 apa 4 hari lagi nih. 6 ya? Oh 6. Ya, kalau lebarannya hari Jumat, ya ada kemungkinan 5. Kalau ada yang lebarannya hari Sabtu, maka kita sampai 6 hari lagi. Ya, kita tunggu saja perkembangannya dan pengumumannya dari pemerintah kita. Mudah-mudahan kita sabar lah ya. Yang penting kita tetap semangat. Imam Al-Azawji mengatakan begini, kuda pacu, kuda balap itu kalau pengen sampai ke garis finish, dia akan memacu. Pembalap kuda itu dia akan pacu kudanya semakin cepat, semakin semangat. Jadi pengen sampai finish. Nah, kita ini udah mau finish nih Ramadan. Ya, kita harapkan supaya tetap semangat. Ya, kejar itu yang namanya Lailatul Qadar. Ibadah terakhir. Amal ibadah itu ya yang dianggap itu yang paling bagus itu yang akhirnya, Pak. Akhirnya. Hidup kita juga begitu. Hidup kita itu endingnya, terakhirnya itu gimana? Kan yang dilihat terakhirnya, husnul khotimah atau enggak? Amal ibadah juga begitu. Belakangannya bagus apa tidak? Anak sekolah juga begitu, Pak. Anak sekolah di prestasinya nggak naik dulu, baru dia biasanya kalau naik dulu maka statistiknya makan turun tuh, Pak. Yang bagus itu statistiknya tuh mulai dari bawah terus naik terus tuh begitu tuh, Pak. Statistik ibadah kita juga mestinya begitu. Ya mudah-mudahan kita semakin semangat ya, Pak ya. Ya, biar belum dapat karcis, belum dapat mudik gratis, ya udah semangat terus ya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan Islam itu sebagai satu bangunan. Maka ada hadis Nabi mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Didirikannya Islam itu ibaratnya satu bangunan atas 5 dasar. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah. Yang kedua wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumu ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi didirikan Islam itu atas 5 dasar. Bangunan Islam itu atas 5 dasar. Pertama syahadat. Syahadatu alla ilaha illallah. Bersaksi. Syahadat itu artinya kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kalau kita sudah bersyahadat berarti kita sudah bersaksi. Sama bangunan ini juga. Satu bangunan ini ya, pertama dibangun bukan tiang dulu, bukannya tembok dulu, tapi ada sertifikat tanahnya dulu kan. Ada pengakuan dulu. Pengakuan bahwa ini tanah boleh dibangun satu bangunan. Ya. Maka kita juga begitu. Ketika kita sudah membaca syahadat, maka kita sudah mempunyai predikat seorang muslim. Seorang muslim kita harus bersyahadat. Bapak udah syahadat belum? Kapan? Tahu? Dulu katanya. Dulunya kapan? Ya. Para ulama ya
itu menganjurkan kalau setiap malam menjelang tidur ada yang namanya tajdidus syahadah. Tajdidus syahadah itu artinya memperbaharui syahadat kita. Mau tidur baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Karena para ulama mengatakan takut dari pagi sampai malam itu ada amaliyah kita, perbuatan kita yang menyebabkan kita ini musyrik. Musyrik menduakan Allah. Contoh umpamanya lagi siang-siang di hari biasa pusing, minum bodrek, hilang pusingnya. Habis itu kita bilang, wah bagus nih, mantep nih bodrek nih. Tuh, itu tanpa terasa tuh Pak. Padahal kita mestinya alhamdulillah Allah kasih sembuh dengan wasilah bodrek. Kita dibilang sama orang, wih hebat bapak, anaknya pada berhasil. Siapa dulu dong? Nah tuh kata-kata siapa dulu dong bapaknya. Itu kelihatannya enteng Pak. Tapi di bagian akidah itu bahaya itu Pak. Mestinya kita ucapin alhamdulillah. Maka ada pengakuan dulu sebelum kita menginjak kepada asas yang kedua. Setelah bangunan ini pengen dibangun, tanahnya ada sertifikatnya kan begitu. Ada pengakuannya, oh benar nih tanah ini punya engkong ini, diwakafkan, wakafnya ada, surat wakafnya ada, IMB-nya ada. Nah itu namanya syahadah, kesaksian. Terus yang kedua adalah wa iqamis shalah. Wa iqamis shalah itu artinya mendirikan sholat. Maka dikatakan bahwa sholat itu adalah imaduddin. Sholat itu diibaratkan dalam satu bangunan adalah imad. Imad itu artinya tiang. Tiang. Faman aqamaha faqad aqamadin. Siapa-siapa yang mendirikan sholat, maka dia sudah mendirikan bangunan keislamannya. Maka orang itu sudah mendirikan satu bangunan keislamannya. Maka kalau orang muslim, dia ngaku muslim kagak sholat, berarti dia punya bangunan kagak punya tiang. Kalau nggak punya tiang gimana? Ya rubuh. Maka kita punya tiang. Sholat 5 waktu, terutama sholat 5 waktu. Adapun sholat sunnah, ya nanti tuh ada lagi yang namanya tiang yang menjadi variasi-variasi di dalam bangunan tersebut. Sholat sunnah, sholat itu namanya tiangnya agama kita. Pak Ustadz, saya pengen belajar sholat deh. Pak, kalau ada orang pengen belajar sholat dari nol, dia nggak ngerti sholat atau dia baru masuk Islam, bacaannya yang diajarin gimana? Bacaannya kan banyak tuh di dalam sholat. Bacaan yang bikin sah sholat itu ya di dalam sholat itu cuma ada 5. Ajarin aja nih yang 5. Yang pertama apa bacaannya? Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, udah gitu 1. Yang kedua Fatihah, baca Fatihah. Yang ketiga ya baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahiz. Terus kemudian bacaan yang keempat apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bacaan yang kelima apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bacaan dalam sholat. 5 bacaan yang mesti kita ucapkan itu udah sah. Kalau saya nggak baca tasbih subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamdah rabbana lakal hamd, itu sunnah. Duduk antara dos rabbik firli warhamni wajibun, itu sunnah. Ya, itu sunnah.
Jadi kalau ngajarin orang permula-mula sholat itu udah ini dulu deh, fokus nih 5 bacaan: takbir, fatihah, tahiyat, sholawat, salam yang mesti diucapkan. Jangan salam nggak diucapin, nengok aja kagak ngucapin assalamualaikum warahmatullah. Ya. Kalau lagi salam nih Pak, ini lagi salam, assalamualaikum warahmatullah. Pas mau salam kedua kentut, gimana tuh Pak? Sah nggak? Sah. Salam yang kedua itu sunnah. Salam yang kesatunya, ya. Kadang-kadang kan kalau ada orang kalau sholat subuh tuh Pak ya, perut kadang-kadang suka ya mulai tuh kambuh tuh Pak. Sholat udah imamnya ya, bacanya panjang lagi ya, giliran udah Pak selesai assalamualaikum berat ya, kentut ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sudah salam yang pertama. Maka itu kalau ada orang mau belajar sholat dari nol, nah itu ajarin yang 5 dulu deh, bacaan-bacaan yang lain nanti dulu. Terus kemudian yang ketiga apa? Bangunan Islam itu ya wa iqamis shalah wa itaiz zakah, membayar zakat atau infak atau sedekah. Infak, sedekah atau zakat itu di dalam Islam itu adalah ya ini nih Pak, ventilasi untuk sirkulasi udara. Adapun puasa itu adalah temboknya. Maka dikatakan oleh Nabi as-saumu junnatun. Puasa itu adalah junnah, benteng. Benteng di dalam rumah itu apa? Ini nih, tembok. Maka kalau kita jadi orang Islam, kemudian kita mampu puasa, kemudian nggak sakit, nggak musafir, tapi kita nggak puasa, sama juga kita kagak ada temboknya tuh rumah. Temboknya nggak ada. Maka rumah kalau nggak ada tembok gimana? Ya masuk angin tuh yang tinggal di situ Pak. Anginnya gede karena nggak ada temboknya. Adapun zakat, sedekah, infak itu ya model kayak jendela, pintu, kisi-kisi, lubang angin, itu namanya zakat, infak, sedekah. Orang kalau banyak zakat, banyak infak, banyak sedekah, banyak tuh pintunya, jendelanya, rumahnya jadi apa? Sirkulasi udaranya nggak ngelekep. Rumah kalau nggak ada jendela, nggak ada pintu, nggak ada lubang angin, ngelekep Pak. Ngelekep, apa ngelekep? Panas. Makanya orang kalau nggak pernah sedekah, orang nggak pernah zakat, nggak pernah infak, tuh orang bawaannya sangar Pak. Kenapa? Panas. Ya. Ada orang nggak mau sedekah, panas. Sama juga dia punya rumah ini nggak ada jendelanya, nggak ada pintunya, ya. Maka dia hidupnya nggak tenang. Biar gajinya gede Pak, gajinya 50 juta, tuh rumah tangganya kagak tenang tuh Pak. Tapi ada orang yang adem, tenang, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, gajinya 100 juta, ya adem. Kenapa? Ya 100 juta gajinya. Yang itu 50 juta ya kagak tenang. Jadi orang itu kalau nggak sedekah, nggak zakat, akan panas badannya. Rumah juga begitu, melekep. Nah terakhir adalah haji. Haji itu ibaratnya nih, haji nih, tuh langit-langitnya tuh, gentengnya, internetnya itu namanya haji. Udah pergi haji, tambahin umroh lagi, berarti itu gentengnya ditambahin apa? Internet lagi, ditambahin lagi apa? Lampu hiasan lagi. Itu pergi haji itu Pak. Ya, orang udah Islam, udah syahadat, sholat, puasa, zakat, belum pergi haji, ya kayak orang gitu tuh. Kayak orang punya rumah tapi belum ada apanya? Ada atapnya tuh. Kepanasan nggak Pak? Ya, orang kalau pergi haji bawaannya adem aja, bawaannya tenang aja, banyak senyum, ya. Maka itulah ada Pak Ustadz yang orang habis pergi haji ngomel melulu, ya. Ada orang yang pulang, ya itu namanya hajinya tidak mabrur.
Habis pergi haji dia kagak rajin ke masjid, kagak rajin salat jamaah. Wallahu a'lam, itu urusan Allah ya. Jadi begitu. Banyak ini terutama di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Ingat, ada zakat fitrah harus kita laksanakan. Ada yang namanya infak sedekah. Kita keluarin ya, jangan pelit. Ingat, ada satu kisah 8 dirhamnya Nabi Muhammad. Kisah 8 dirham Nabi Muhammad. Mungkin Bapak udah pernah dengerin cerita. Jadi Nabi Muhammad itu punya duit 8 dirham. Bukan dinar. Kalau dinar itu mata uang yang terbuat dari emas. Harganya mahal itu. Itu jadi mata uang di Irak. Tapi kalau dirham itu mata uang yang terbuat dari perak. Nabi Muhammad punya duit 8 dirham. 1 dirham itu kalau sekarang 4.000, Pak. Kalau 1 dinar sekarang itu 2 jutaan lah, 2 juta lebih deh. Ya, lebih mahal dari mata uang euro. Bawalah Nabi Muhammad itu 8 dirham mau ke pasar. Begitu mau ke pasar, pas mau masuk ke pasar, ada orang ibu-ibu nangis. Orang pada nontonin aja. Nabi Muhammad nyamperin, ada apa ini? Duit saya hilang. Saya mau belanja, duitnya hilang. Emang ibu taruh di mana? Taruh di tas. Tapi hilang. Berapa hilangnya? 4 dirham. Lalu Nabi ambil duitnya. Ya udah nih, belanja sana. 4 dirham nih, diganti sama Nabi. Itu ibu seneng banget. Dah. Begitu masuk ke pasar, Nabi Muhammad lihat lagi ada orang diomelin sama yang jualan. Diomelin, habis diomelin. Nabi samperin, ada apa? Engkau ngomelin yang beli ini? Ini tuan, dia belanja banyak, duitnya kurang 2 dirham. Kurang 2 dirham. Betul? Iya, betul tuan. Saya diomelin sama ini. Ya udah nih, digantiin sama Nabi. Kurang 2 dirham. Dibayar. Tinggal berapa tuh Pak duit Nabi? Tinggal 2 dirham. Akhirnya mau dibeliin apa sama Nabi? Akhirnya dibeliin baju sama Nabi. Dibeliin baju. Ya udahlah. Akhirnya bajunya dibawa pulang sama Nabi. Begitu sudah keluar dari pasar, ada orang kagak pakai baju, cuman pakai celana aja. Bilang, "Tuan, saya nggak punya baju nih, saya kedinginan ini kalau malam, gimana nih?" Ya, Nabi tersenyum. Cuman ada duit udah nggak ada, cuman ada baju, pas banget itu. Akhirnya sama Nabi dipakai deh, dipakai, girang banget. Itu akhirnya apa? Nabi pulang kagak bawa apa-apa. Duit 8 dirhamnya habis. Tapi ada kebanggaan, ada kesenangan yang tidak ternilai ya di dalam diri Nabi. Bahwa saat itu ada 3 orang yang dia senangi hatinya. Yaitu tadi 1 orang yang kehilangan duit, 1 tadi orang yang kurang duitnya, 1 sama orang yang gak punya pakaian. Jadi yang jadi intisarinya itu adalah Nabi mendapatkan 3 kesenangan jiwa. Pun kita begitu juga, punya kesenangan jiwa ketika kita sedang memberi. Ada orang lagi puasa, kita kasih makan, senang itu Pak. Pertama, senangnya orang itu bisa makan. Kedua, ada pahala yang didapat dari orang yang berpuasa itu. Ya, ada orang yang lagi puasa kita kasih makan. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, kalau kita nggak puasa, kemudian kita kasih orang yang puasa, pahala dia ke kita dong. Gitu ya, enak dong. Kita nggak puasa, kita kasih makan orang puasa, kita dapat pahala puasa. Tuh orang kayak gitu gimana tuh Pak? Ngebingungin malaikat. Malaikat bingung tuh, Rokib Atid bingung. Rokib mau nyatet, mau dinyatet, dia ada pahala, dapat pahala puasa, ngasih. Nanya sama Atid, Tit, gimana nih Tit? Ya udah catat aja. Dia sedekah sama orang yang puasa, tapi dia sendiri kagak puasa, NB-nya tuh di bawah.
Ntar urusannya di mana? Di akhirat. Jadi itu Pak, Nabi sendiri yang jadi teladan kita, yang jadi suri teladan kita. Gak peduli duitnya habis, ya. Pokoknya begini nih Pak, kuncinya. Kalau kita ngeluarin duit, ntar ada yang masuk lagi. Kalau kita nih, ya jor-joran kasih orang, ntar ada lagi yang datang lagi, lebih banyak dari itu. Tapi Bapak jangan ngarepin kembali itu. Pokoknya kasih aja. Dan itulah ya hukum apa namanya yang Allah berikan. Kalau kita memberi kepada orang, nanti akan ada lagi, ya. Nah oleh karena itu di akhir daripada bulan suci Ramadan ini siapkan yang namanya zakat fitrah. Kalau kita punya mal, punya harta yang bisa kita hitung, yang sudah sampai nisabnya dan sudah haul 1 tahun, kita hitung jumlah jamle lebih dari 84 gram harganya tuh dagangan kita, kayak perhiasan kita, zakatin. Ya, insya Allah orang kalau zakatnya dikeluarkan, infaknya dikeluarkan, rajin infak, rajin sedekah, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.